Iran Suhu Ambarita, setengah abad berkarya, musikal sang maestro lagu Batak. Keteguhan hati merayakan 50 tahun perjalanan karir. Perjalanan karirnya dimulai dari panggung kecil hingga stadion besar. Karyanya dalam lagu dan musik telah menyentuh hati jutaan orang Batak lintas generasi. Perayaan setengah abad karyanya bukan hanya merupakan nostalgia bersama, tetapi juga momen membangun warisan musikal Batak. Hal inilah yang mendasari musikal sang maestro lagu Batak, Iran Ambarita yang akrab dipanggil Iran Suhu Ambarita, menggelar konser bertajuk Setengah Abad Iran Ambarita Berkarya yang digelar Jumat 1 Maret 2024 di Sipirito di KPN Resto, Ruko Butik Kirana Office Blok E1 nomor 78, Jalan Boulevard Raya nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta. Dia konsisten berkarya selama setengah abad dengan berbagai ciptaan lagu hits Batak dan album rekaman hingga menjadi musisi legendaris Batak. Sebagai seorang seniman, ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Dia pun dengan keteguhan hati merayakan 50 tahun 1974 hingga 2024 perjalanan karirnya dalam konser tersebut. Berbicara tentang karya cipta khususnya lagu tentu tidak bisa lepas dari keindahan, baik keindahan lirik, keindahan melodi, dan harmonisasi vokal. Sehingga keindahan lagu itu seakan bisa membawa pendengar menembus waktu. Lagu itu mewakili perasaan, mewakili kehadiran, dan juga menstimulasi kegembiraan. Lagu-lagu indah ciptaan Iran Suhu Ambarita telah diuji oleh waktu. Waktu yang membawa keindahannya serta orang-orang yang menikmati keindahan tersebut. Pendengar menikmati lirik, melodi lagu, dan harmonisasi vokal dari karyanya. Waktu sudah membawa lagu-lagu tersebut beriringan bersama selama 50 tahun. Iran Suhu Ambarita kelahiran Pematang Siantar 28 Juli 1956, memulai karir profesional sebagai penyanyi sejak 1974. Dia bernyanyi di sebuah hotel di Parapat. Dia juga mengisi acara di Tuk-Tuk Hotel Samosir dan Toba Beach Hotel Tomok. Dia banyak melakukan aktivitas penyanyi di berbagai hotel di sekitar Danau Toba, namun yang rutin terjadwal hanya di 3 hotel tersebut. Grup vokalnya yang pertama adalah Parapat Vocal Group, di mana tahun 1975 mereka mendapat kontrak di Hotel Rasa Sayang Penang, Malaysia, yang sekarang berubah nama menjadi Hotel Sanglila Rasa Sayang. Kemudian pada tahun itu, grup vokalnya berubah nama menjadi Tautoba Vocal Group. Setelah hijrah ke Jakarta tahun 1980, mereka membentuk trio MCC personil Iran Ambarita, Charles Simbolon almarhum, dan Tua Doren Situmorang almarhum. Tahun 1986 mereka membentuk trio MCC 2000, personil Iran Ambarita, Abidin Simamora, dan Sastro Marbun almarhum. Pada tahun 1990, trio MCC 2000 sering tampil di stasiun TVRI dan TPI. Iran Suhu Ambarita yang tergabung dalam KPL Komunitas Penulis Lagu telah menciptakan berbagai lagu hits Batak sejak kelas 3 SMP dengan karya memotivasi dan menginspirasi. Lagu itu telah banyak dinyanyikan dan direkam para artis Batak. Dengan lirik dan melodi memikat dari lagu yang diciptakan, menjadikannya sebagai penghubung antar lintas generasi musisi Batak. Dia telah menciptakan 250-an lagu, menorehkan karya kuat dan berpengaruh. Setiap melodi dimainkan dan kata dinyanyikan akan terukir dalam ingatan. Seperti lagu Pai Masuda Gogoki, Molo Oloho, Dostona Kokna, Ari Selasa, Dang Boy Bulan Makatai, Parjolo Sahali, Dukutada Hoito, Tapasada Marohatta, dan lainnya. Dari seluruh lagu yang diciptakan, paling berkesan bagi Iran Suhu Ambarita adalah lagu Pai Masuda Gogoki yang diciptakannya tahun 1980 silam. Lagu ini merupakan pesan orang tua kepada anak yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman.
Iran Suhu Ambarita yang aktif di organisasi pelaku seni Batak Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia ini telah menghasilkan berbagai prestasi dalam perjalanan karirnya sebagai musisi baik pencipta atau penulis lagu maupun artis penyanyi. Tahun 1981 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dia mengikuti lomba cipta lagu Batak LCLB tingkat nasional, meraih juara 1 dengan lagu ciptaan berjudul Molodung Suda Gogoi. Kemudian tahun 1984 di Stadion Teladan Medan, dia kembali mengikuti LCLB tingkat nasional, meraih juara 1 dengan lagu ciptaan berjudul Martangyang Mahita. Ketika masih berdomisili di Parapat, dia juga bersama grup vokalnya pernah 2 kali mengikuti kejuaraan vokal grup dengan meraih prestasi juara 1 dan juara 2. Kompetisi vokal grup lain juga mereka ikuti di Pematang Siantar tahun 1973, meraih prestasi juara 1, dan tahun 1974 meraih juara 2. Lagu ciptaannya juga sering menjadi lagu wajib atau lagu pilihan dalam festival. Tahun 1988 di Jakarta, lomba cipta vokal grup lagu Tapasada Marohata sebagai lagu wajib. Pada tahun 2023 di Jakarta Festival Mangardang, lagu Sdosco Nakokna sebagai lagu pilihan. Pada tahun 2023 di Tarutung, Taput Mencari Bakat Voice 4, lagu Molo Oloho sebagai lagu wajib. Perjalanan karir Iran Suhu Ambarita juga ditampilkan dalam konser. Sabtu 2 Juli 2011 di Open Stage Pagoda Parapat, Surya 16 Citra Eksekutif mempersembahkan konser tribute to Iran Ambarita. Pada Minggu 1 November 2020 di Jakarta, BCI Record menyajikan 45 tahun karya Iran Ambarita secara live di YouTube. Dia juga sering menjadi juri dalam festival, seperti Festival Trio yang digelar Parbi tahun 2016 di Jakarta. Festival Mangardang digelar Parbi bekerjasama dengan PSBI tahun 2023 di Jakarta. Taput Mencari Bakat Voice 4 yang digelar Yayasan NPS tahun 2023 di Tarutung. Penasehat Parbi dan pembina KPL, Nelson P. Sitompul SIMM mengatakan, tahun 1983 dia bertiga bersama temannya semasa kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta latihan dengan menyanyikan lagu Pai Masuda Gogoki. Pada latihan tersebut, teman-temannya mengira bahwa lagu yang mereka nyanyikan adalah ciptaannya sendiri. Jadi teman-teman saya ketika itu tahu bahwa lagu Pai Masuda Gogoki adalah ciptaan saya sendiri, katanya. Nelson P. Sitompul SIMM baru menceritakan keadaan tersebut kepada Iran Suhu Ambarita tahun 2020. Jadi dia merasa meminjam lagu tersebut selama 37 tahun. Lagu ini sangat berkesan, sangat memotivasi saya di dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau dipanggil Suhu terhadap Iran Ambarita, yang memberi gelar itu adalah saya, ujarnya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dipakainya lagu tersebut, pada kesempatan itu Nelson P. Sitompul SIMM yang merupakan penyantun dan penasihat utama majalah Dalil Natulu ini memberi kenang-kenangan berupa pin emas bertuliskan Iran Ambarita 50 tahun berkarya. Inilah komposer yang sangat saya kagumi untuk lagu Batak dari tahun 1980. Lagu ini sangat menginspirasi saya untuk meraih cita-cita. Terima kasih sekali lagi Suhu. Mudah-mudahan Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan bagi kita semua. Tutupnya dengan linangan air mata sukacita. Konser setengah abad Iran Ambarita berkarya berlangsung penuh sukacita, meriah dan sukses yang dihadiri ratusan pengunjung memenuhi seisi ruangan kafe and resto. Kegiatan konser tersebut disponsori Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul, Yayasan NPS, Spiriton di Cafe and Resto, dan Batak Keren BK. Perayaan yang sekaligus momen nostalgia bersama atas karya sang maestro dengan IO event organizer Parlin Siombing ini dipandu MC Ariel Simbolon. Mereka menghadirkan artis pendukung komunitas penulis lagu KPL, Starlight, Jessica Nenggolan, dan Eva Siringo-Ringo.
Mereka menyuguhkan lagu-lagu hits Batak ciptaan Iran Suhu Ambarita. Konser dibuka dengan penampilan apik dan kompak Starlight, personil Dio Sianturi, Doan Napitupulu, dan Lancer Sihombing menyajikan lagu Hari Selasa. Penampilan kedua menyuguhkan Pajupang di Pengkolan dan Parjolo Sahali. Penampilan ketiga mempersembahkan Supri Panjang dan Molo Oloho. Setelah itu tampil penyanyi wanita solo Jessica Nainggolan yang merupakan istri dari almarhum Andolin Siboya mempersembahkan Gabe Mabiar dan Dukutanda Hoito. Penampilan kedua dia membawakan lagu Buanok Kudoho. Kemudian hadir lagi penyanyi wanita solo Epa Siringoringo dengan suara kuat dan mendayu menampilkan dua buah lagu berturut-turut, yakni Di Bulan Naung Salpu dan Dangboy Bulan Makatai. Selanjutnya komunitas penulis lagu KPL Bina Nelson Pesitompul SEMM, personil Iran Suhu Ambarita, Abidin Simamora, Lopez Sitanggang, Freddy Tambunan, Yamin Panjaitan serta Jonar Situmorang memukau dan mempesona mengumandangkan Dostona Kokna, Tangis Doau, dan suku-suku Rohaki. Setelah itu penasihat Parbi dan pembina KPL Nelson Pesitompul SEMM naik ke panggung dan bersama KPL komunitas penulis lagu mempersembahkan lagu Pai Masuda Gogoki. Pada akhir acara, Iran Suhu Ambarita beristrikan Helena Raja Guguk dan memiliki 6 orang anak ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan sponsor, khususnya Yayasan NPS dengan pendiri dan ketua pembina Nelson Pesitompul SEMM yang telah memberikan dukungan, atensi, serta support sehingga acara itu dapat berlangsung dengan baik. Sebagai nomor pamungkas, all artis pendukung komunitas penulis lagu KPL, Starlight, Jessica Nainggolan, dan Epa Siringoringo tampil bagaikan konser kolosal membahana mempersembahkan Tapasada Marohatta. Liriknya mengandung makna pesan sebagai ajakan untuk selalu bersatu. Demikian Hikmat TV menyampaikan, Iran Suhu Ambarita, setengah abad berkarya musikal sang maestro lagu Batak, Ceteguan Hati merayakan 50 tahun perjalanan karir. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.